Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Nuning Ayu Lestari. Jadi kita kali ini dalam segmen parenting nih Bunda. Tapi sebelumnya aku ingin mendoakan semoga bunda-bunda dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Stay safe ya Bunda. Ya, sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan membagikan ya inspirasi ide yang sudah aku rangkum menjadi 10 inspirasi ide untuk kelahiran. Ini based on pengalaman aku sebagai penerima kado dan juga sebagai pemberi kado selama ini. Dan kebetulan nih aku sekarang lagi menunggu kelahiran anak ketiga aku di bulan April, insya Allah. Mohon doanya Bunda. Nah, apalagi nih case-nya ya Bunda, ada teman-teman di sana yang mungkin belum menikah dan belum punya anak gitu kan, suka bingung nih mau ngasih kado apa kira-kira untuk ibu yang baru melahirkan dan juga babynya yang bermanfaat, kepake banget buat mereka. Kita kan yang namanya mau memberikan kado atau gift gitu ya kepada seseorang gitu, pengennya kepake, bermanfaat, dipakai terus gitu kan ya. Nah, harapan aku nih video ini memberikan referensi gitu, ide kepada teman-teman semua. Kira-kira apa sih yang mau diberikan kepada teman kita yang baru mendapatkan berita, kabar gembira, mendapatkan baby gitu ya, yang bermanfaat bagi mereka. Nah, sebelum aku masuk ke deretan idenya, ada tips nih dari aku ya. Kalau misalnya case-nya kita mau beri kado ke temen deket, keluarga deket yang bisa kita tanyain gitu loh ya, kira-kira dia butuh apa gitu kan, ada kepengenan nggak, kira-kira dia pengen beli apa. Takutnya kita kan suka ngasih double ya kalau hal-hal yang kayak cuman satu gitu kita butuhkan sebagai ibu yang baru melahirkan. Itu boleh banget ditanyakan dulu Bunda, jadi kan pas banget kan dia butuh kita kasih, dan mungkin budget dia bisa dibelikan produk-produk yang lain gitu kan ya Bunda. Tapi kalau memang Bunda ingin memberikan surprise ataupun nggak bisa ditanya ini, kebetulan mungkin istrinya teman suami gitu ya, nah pas banget nonton video ini supaya dapat inspirasi nih, ide kira-kira kado apa sih yang bermanfaat bagi mereka. Baik, kita masuk ke 10 inspirasi ide untuk kelahiran. Yang pertama nih Bunda, kadonya nih khusus untuk ibunya. Nggak salah loh kita kalau mau ngasih ke ibunya juga yang baru berjuang ya kan, berjuang nyawa gitu untuk melahirkan babynya. Tapi kalau misal ada budgetnya, ada rezekinya mau ngasih baby dan juga ibunya juga oke banget ya. Apa sih kira-kira gift gitu yang kepake sama ibu yang baru melahirkan? Nah, ini nih balik-balik lagi ke pengalaman aku ya, ketika aku baru melahirkan gitu, aku tuh kayak mikir, aku harus beli ini nih, aku harus nyetok ini nih gitu loh kan. Dan bener-bener dibutuhkan, yaitu daster atau piyama. Kenapa? Ya kan? Ibu melahirkan itu ini suka gerah, suka keringetan, belum lagi dia diberikan karunia dari Allah gitu kan, ASI yang melimpah, suka basah di mana-mana ketika menyusui. Nah, dengan begitu ibu menyusui, ibu yang baru melahirkan ini suka gonta-ganti daster ataupun piyama di rumah. Ada beberapa tips juga dari aku supaya daster atau piyamanya kepake nih sama ibu melahirkan. Yang pertama, itu busui Bunda. Ini penting banget ya. Yang namanya ibu yang baru melahirkan akan mau menyusui gitu ya. Jadi kita memberikan daster ataupun piyama yang busui. Busui pun ini kita harus perhatikan juga Bunda. Kadang-kadang nih penjual mengklaim daster atau piyamanya busui, tapi kancingnya tuh cuman kayak 2 baris gitu loh. Kalau 2 baris yang mana bisa dipakai menyusui ya kan? Action aja nih kancing, nggak bisa dipakai. Ujung-ujungnya bundanya ngangkat daster dari bawah ke atas untuk menyusui, kan pasti jadi ribet banget, malah kita nggak membantu gitu kan dengan kado kita. Jadi harus diperhatikan juga busunya itu cari resleting ataupun kancing yang agak panjang ke bawah sehingga bisa digunakan untuk menyusui. Nah, kalau piyama sih rata-rata piyamanya berkancing ya. Kalau aku lihat sekarang trennya gitu piyamanya berkancing, jadi kalau piyama sih kayaknya mudah mencarinya seperti itu. Yang kedua, selain kita memperhatikan dia busui atau enggak, yang kedua itu bahannya. Kita bahannya cari yang adem gitu. Sekarang kan udah banyak banget ya daster atau piyama yang katun rayon gitu kan, yang bahannya itu adem, menyerap keringat, nyaman, ataupun bahannya silk. Itu bisa banget disesuaikan sama keinginan Bunda dan juga budgetnya. Nah, nanti aku akan kasih linknya di bawah di description box, dimana aku suka beli daster gitu loh, yang banyakkan dari daster itu tuh cocok banget untuk ibu menyusui, dan bahannya itu lembut-lembut dan harganya affordable. Lanjut ke ide kedua.
Nah, ide kedua ini sebenarnya agak lebih pricey Bunda. Nah, ini bisa banget sebelum kita mau beli nih ya kado-kado atau inspirasi ini nanti, Bunda juga memperhatikan budgetnya. Jadi kita tahu range harga atau produk-produk apa yang bisa kita berikan kepada penerima kado gitu ya. Untuk ide yang kedua ini dia agak sedikit lebih pricey. Biasanya sih kalau zaman dulu gitu ya itu suka split bill gitu loh, misalnya dari kantor gitu kita kasih ini yuk, tapi kita patungan gitu lah ya, bahasa Palembang itu syeka gitu kan, split bill gitu. Karena dulu itu untuk cari barang ini nih kayak pilihannya tuh sedikit dan harganya sedikit pricey. Tapi sekarang alhamdulillah banget produk ini tuh banyak banget merek dan juga harga yang terjangkau dengan kualitas yang oke. Nanti aku juga akan kasih rekomendasi dari aku merek apa yang agak affordable tapi kualitasnya bagus. Produk apa sih yang aku bicarain? Stroller Bunda. Jadi kita tahu banget ya kalau stroller itu kepake banget sama ibu, membantu banget ibu dan juga bayi yang baru lahir ya. Kepake sampai dengan anaknya beratnya 25 kilo, at least kalau 25 kilo tuh bisa umur berapa ya, 5 tahun ke atas ya kan, bisa kepake strollernya, dan itu bisa turun-menurun juga kepada adik-adiknya ya kan. Nah jadi ini ide yang menurut aku pakai banget nih kalau misalnya Bunda pengen memberikan stroller kepada ibu yang baru melahirkan dan juga babynya. Yang ketiga adalah bantal bayi. Bantal bayi ini Bunda, sebenarnya sih kalau pengalaman aku, kita tuh apalagi kalau misalnya anak pertama ya kan, udah mempersiapkan, udah prepare banget nih kalau satu set bantal bayi. Ada anak aku. Halo abang. Nah, jadi kayaknya udah dipersiapkan banget. Terus kenapa kita kasih lagi? Nanti takutnya nggak kepake. Jangan salah Bunda, bantal bayi itu ya, itu harus digonta-ganti. Kenapa? Karena pertama, bantal bayi itu kan suka kena keringat baby ya. Jadi berapa hari sekali itu harus digonta-ganti, dicuci, dijemur, dikeringkan, baru dipakai kembali. Atau enggak si babynya suka gumoh gitu kan, sudah menyusui suka gumoh, jadi bantalnya kena basah. Nah di sana ada kayak pergantian penggunaan bantal. Nah bisa banget kita kayak memberikan bantal nih, membantu si ibu melahirkan. Jadi aku ada stok bantal dari temanku si A, si B, si C gitu kan. Nah tinggal kita harus juga memperhitungkan nih kira-kira bantal yang gimana sih yang kepake dan bermanfaat bagi babynya gitu ya. Yang pertama, aku rekomendasiin banget cari bantal yang anti peyang, karena ibu melahirkan itu sangat fokus untuk menjaga bentuk kepala si baby. Karena baby newborn sampai dengan baby yang berumur mungkin 3-4 bulan, itu bentuk kepalanya masih sangat rentan seperti itu. Dan juga selain kita memilih bantal anti peyang, kita juga memperhatikan bahannya, apakah bahannya menyerap keringat, nyaman, bentuknya juga sesuai atau tidak dengan kepala baby gitu ya, kebesarankah, kekecilinkah. Nah nanti aku akan rekomendasikan atau memberikan link di description box bantal baby yang mana sih yang jadi favorit dan juga pas, kualitasnya bagus, affordable. Udah lengkap banget ya di description box. Ide yang keempat yaitu baby better atau kursi mandi bayi. Menurut pengalaman aku sangat kepake banget ini baby betternya, bahkan sampai dengan untuk kelahiran nanti bakal aku pakai juga. Jadi kan kita tuh kan punya kondisi yang berbeda-beda Bunda. Ada yang tinggal dengan ibunya, ada yang tinggal sama mertuanya, ada yang punya babysitter, ada yang ikut suami merantau keluar kota sendirian, ngurusin baby itu bener-bener sendirian. Nah, kegunaan baby better ini benar-benar ngebantu banget, apalagi ketika si baby ini baru 40 hari awal ya, yang kita tuh kayak masih deg-degan gitu mau mandiinnya ya kan. Nah, kursi mandi bayi ini kayak memberikan keamanan gitu loh, kita mau mandi ini kita nggak takut, jadi kita bisa tidurin babynya di sana sambil dipegang gitu kan. Tangan satunya tuh kayak bisa multifungsi gitu, ambil sabun, ambil handuk, jadi kita tuh nggak takut babynya kelelep atau babynya jatuh, kita pun ngerasa lebih aman gitu. Penggunaan baby better ini juga bisa sampai digunakan babynya sampai duduk ya, mungkin 6-7 bulan lebih itu masih bisa digunakan. Selagi babynya masih mau mandi di baby betternya ya nggak apa-apa, kita pakein aja. Sekarang baby better ini udah banyak banget pilihannya dari merek-merek dan juga range harganya. Nanti juga aku kasih linknya di bawah ya Bun. Yang kelima yaitu bantal menyusui Bun. Nah ini bantal menyusui ini menurut aku sangat bermanfaat, tidak hanya untuk ibu dan juga
juga untuk bayi juga. Kenapa? Karena ini membuat proses menyusui lebih nyaman gitu ya. Kalau untuk babynya ini sangat membantu banget pelekatan ketika menyusui bun, kayak gitu. Dan juga dia nyaman, aman gitu ya bun ya. Posisinya tuh tepat. Kalau untuk ibunya itu memperbaiki kayak posisi duduk kita tuh kan, kalau kita pakai bantal menyusui kan otomatis agak tegak gitu kan. Jadi bagus untuk punggung kita juga, mengurangi nyeri punggung kita. Dan juga tentunya ini juga bisa dipakai kepada baby ketika kita tidurin di sana gitu, kita kasih susu pakai dot gitu juga bisa. Jadi apa ya, kegunaannya itu bisa sampai lama juga sih gitu, sampai si baby lepas menyusui, ataupun bisa digunakan untuk bantal baby juga. Yang keenam idenya, ini adalah pakaian bayi bun. Kita untuk memberikan pakaian bayi ini kita juga harus memperhatikan kenyamanannya, bahannya seperti itu bun, karena sekarang itu udah banyak banget bun merek-merek yang bagus dan juga harga-harganya itu yang affordable banget. Jadi buat kita tuh kayak mudah banget untuk mencari, memilih gitu ya, untuk diberikan kado. Ini juga aku akan ngerekomendasiin beberapa toko yang aku juga akan sematkan di bawah biar memudahkan bunda untuk langsung klik dan langsung check out ya bunda. Oh ya, satu lagi saran aku atau tips dari aku, kalau bisa belinya itu yang ukurannya agak lebih gede. Jadi bisa 3 bulan ke atas gitu, karena untuk baby newborn itu kayak cepet banget gitu loh makainya. Jadi suka sering cepet nggak kepake gitu loh. Nah jadi saran aku beli yang agak lebih gede, jadi babynya bisa pakai agak lebih lama gitu ya. Jadi yang ketujuh adalah diaper bag. Nah diaper bag ini juga sangat bermanfaat bagi ibu melahirkan dan juga babynya. Kenapa? Karena ketika ibu baru melahirkan, dia mau keluar, mau imunisasi, mau mudik ya, bahasanya mudik gitu ya, atau mau bepergian gitu, memang membutuhkan banget yang namanya diaper bag. Karena kenapa? Sebenarnya bisa pakai tas ibunya yang tote bag gitu kan. Cuman diaper bag itu banyak sekatnya bun. Terkadang mereka juga ada bisa include cooler bag. Jadi kayak multifunction banget ya kan. Jadi kebanyakan ibu baru melahirkan tuh memilih menggunakan diaper bag keluar gitu loh. Karena memang perlengkapan yang dibawa itu bakal banyak banget. Jadi untuk mempermudah ngambil barang-barangnya, karena kan diaper bag itu biasanya ada sekat-sekatnya. Ini sekat tisu, ini sekat susu, ini sekat perlengkapan ibunya gitu. Jadi sangat memudahkan. Untuk diaper bag sendiri juga sudah banyak banget pilihannya, tapi aku ada rekomendasi satu diaper bag yang bagus, affordable, dan mereknya itu kayak udah kepake banget dari zaman dulu sampai sekarang, dan aku sendiri merasakannya. Bahannya bagus, aku rekomendasiin nanti. Kebetulan juga aku ada videonya nih bun, unboxing dari diaper bag terbaru dari merek Dialog. Ini videonya, boleh nih buat bunda yang belum nonton, mampir dulu ke video ini setelah nonton video aku, atau nanti linknya juga aku akan sematkan di bawah ya. Yang kedelapan, idenya adalah handuk bayi. Handuk bayi ini juga sangat bermanfaat pun. Bayi itu biasanya tidak memiliki hanya satu handuk, dia memiliki beberapa handuk, karena ya kalau udah lembab, takut banget karena baby itu kan ya, yang namanya baru lahir tuh sangat sensitif kulitnya. Jadi suka gonta-ganti handuk. Kalau udah lembab tuh diganti, dijemur, dicuci gitu. Pakai handuk yang baru. Kita sangat menjaga kulit dari si baby itu karena sangat sensitif terhadap jamur dan juga bakteri. Handuk juga boleh banget kita pilih yang kualitasnya bagus bun, yang bahannya bagus, lembut, nyaman untuk baby newborn gitu ya. Seperti biasa, aku juga akan memudahkan bunda dengan memberikan linknya, produknya apa gitu ya, di description box. Yang kesembilan adalah drying rack. Ini adalah seperti rak pengering gitu, perlengkapan baby bun, kayak dot ataupun tempat makannya. Setelah kita mencuci peralatan mompa ASI, itu bisa banget kita taruh di tempat khusus seperti rak pengering ini bunda. Kenapa? Karena yang pertama kita menjaga dari kuman dan bakteri yang ada di dapur ya. Yang kedua memudahkan juga bunda, biasanya kalau mau pergi keluar nih nggak ribet lagi cari, oh nipple dot tadi di mana ya gitu. Kan suka gitu kan ya. Aduh dot ini mana, ini tuh di mana, ini di mana gitu. Tapi kalau kita taruh langsung semua keperluan baby itu di satu drying rack atau rak pengering, kita mudah banget untuk mencarinya. Nah ini juga bakal kepake sampai babynya udah empasi, sampai babynya masih ngedot gitu ya. Itu masih kepake banget kalau pengalaman aku. Jadi ini juga bakal jadi kado, inspirasi kado buat bunda, dan harganya juga sangat affordable. Aku pun sudah buat videonya
di sini video unboxing aku drying rack dari mereknya Baby Safe. Ini aku rekomendasiin banget, aku pakai sendiri dan bener-bener kepake. Juga sematkan nanti linknya di bawah ya bunda untuk memudahkan bunda. Dan yang ke-10 adalah apron menyusui. Nah kalau apron menyusui ini juga sangat bermanfaat untuk ibu dan juga untuk si baby ya, karena dia mempermudah proses menyusui ketika di mobil, ketika di luar, ketika bawa berpergian. Apron menyusui juga tidak hanya digunakan untuk menutupi ketika proses menyusui, bisa digunakan untuk selimut ataupun untuk menutupi di stroller gitu ya. Sangat banyak banget fungsi dari apron menyusui. Untuk apron menyusui ini juga kebetulan aku juga sudah buat videonya, review aku dari satu merek. Nah nanti bunda juga bisa cek videonya di sini untuk ngelihat kira-kira apron menyusui seperti apa yang aku rekomendasiin, dan linknya juga aku taruh bawah. Baik bunda, itulah tadi 10 inspirasi ide untuk baby yang baru lahir. Semoga ini membantu bunda-bunda sekalian untuk menambah nih ya referensinya, kira-kira mau memberikan kado apa nih buat teman, keluarga yang baru mendapatkan berita kabar bahagia kelahiran seperti itu ya. Sehingga kita ketika memberikan kado itu bisa bermanfaat dan berguna bagi penerima kadonya tentunya ya. Semoga video aku kali ini bermanfaat, dan bagi bunda yang baru nih mampir ke YouTube channel aku, jangan lupa di subscribe, like, dan juga nonton video aku yang lainnya. Bisa di scroll down saja ya untuk video-videonya. Thank you banget sudah nonton video aku. Stay safe ya bunda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.